Saudara melihat setiap hari kita digoda ya oleh dua kekuatan besar. Ditarik oleh dua kekuatan besar. Satu kekuatan adalah kerajaan setan dengan segala kelicikannya yang akan memakai nabi palsu, guru palsu, mujizat-mujizat, ya, ajaran-ajaran dunia, godaan finansial, keserakahan, dan macam-macam yang ada di bumi ini. Menarik kita makin dekat dan masuk ke kerajaan Dia. Tapi di samping itu juga ada daya tarik lain, kerajaan Kristus. Yang mencoba menarik kita, mengingatkan kita, supaya kita sadar, kita berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu hari besok. Dan kita cuma punya hari ini, kemarin sudah lewat, besok belum tahu, kita cuma punya hari ini. Bayangkan, jarang sih saudara membayangkan kalau bangun pagi, pernah nggak saudara pikir, mungkin nggak hari ini hariku yang terakhir? Bayangkan kalau hari Minggu depan itu hari terakhirmu. Kira-kira kamu pergi ke Las Vegas untuk menghabisi 10.000 US dollar, atau kamu ke IGNC, beribadah bersama, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan makan siang yang sederhana. Di sana makan mewah. Saudara mau pilih apa? Halo? Nah sekarang yang IGNC tangannya lebih banyak kira-kira. Ini loh yang kita hadapi saudara. Ini loh yang menjadi penglihatan Daniel. Ketika minggu lalu kita sudah pelajari bahwa dia diberi gambaran tentang akan munculnya kerajaan antikristus, Daniel masih gak puas. Dia masih pengen tahu lebih dalam tentang si antikristus itu, tentang kerajaan setan itu, tentang si tanduk kecil itu yang akan menghabisi 3 tanduk yang lebih besar. Itu sebabnya Daniel bertanya selanjutnya kepada malaikat yang muncul di dalam penglihatan dia. Mari kita teruskan Daniel 7 ayat 23 sampai 28. Daniel pasal 7 23 sampai 28 kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Daniel masih terus bertanya, dan kemudian malaikat menjelaskannya. Dari sejak zaman Daniel, bahkan sebelum zaman Daniel, iblis sudah bekerja. Sejak dari Taman Eden. Terus berusaha. Walaupun iblis tahu dia kelak dibinasakan, dia tidak putus asa.
Dia berjuang membangun kerajaannya di muka bumi ini. Yang saya sebut dengan kerajaan setan. Karena memang namanya disebut dengan si setan. Berusaha terus dengan serius, dengan segala taktik, strategi, dan macam-macam. Supaya sebanyak mungkin manusia menolak Tuhan. Supaya sebanyak mungkin manusia menentang firman Tuhan. Dan sebanyak mungkin manusia melawan Kristus dan menolak Kristus sebagai juru selamat. Nah, dari teks hari ini kita melihat sekali lagi Daniel, dia meminta penjelasan lanjut. Bagaimana sih kerajaan setan itu? Bagaimana sih si tanduk kecil yang kelihatan kecil tapi kuat itu, yang ganas, yang muncul dari binatang keempat itu? Nah, ayat 23 sampai 26 itu menjelaskan kepada kita. Nah, pernah kita pelajari dalam konteks zaman Daniel, si binatang keempat itu adalah kerajaan Romawi yang memang sempat berkuasa dan dengan sangat sadis menganiaya banyak orang Kristen, khususnya di abad ke-1 dan sampai ke-4, sampai Konstantin, salah satu kaisar Romawi, bertobat dan kemudian menjadikan kekristenan adalah agama negara. Gak lama kemudian agama bercampur aduk dengan politik dan kita tahu akhirnya istilah Katolik muncul di abad ke-5 dan ke-6. Memasuki masa kegelapan sampai abad 11 dan abad 12, gereja makin dicemari, dikuasai oleh si jahat, nabi-nabi palsu dan guru palsu. Sampai pada abad ke-16 muncul Martin Luther, dipakai oleh Tuhan untuk mengadakan reformasi. 1517 terjadilah dua aliran besar dalam tubuh kekristenan. Yang baru disebut dengan Protestan, walaupun bukan nama mereka, sebab dari pihak Katolik yang menyebut itu Protestan. Dan sampai hari ini kita melihat tubuh kekristenan terpecah dua, Katolik dan Kristen. Mana duluan, Katolik apa Kristen? Jelas Kristen. Orang Katolik salah mengerti, menganggap dari awal yang Katolik. Tidak. Istilah Katolik baru muncul pada abad ke-5 dan ke-6. Itu yang kita lihat terjadi dalam tubuh Kristus. Kerajaan Kristus yang dibangun di muka bumi ini. Itu yang kita lihat terjadi sampai hari ini. Iblis masih tidak putus asa. Terus akan bekerja untuk menghantam gereja Tuhan. Dan membuat banyak orang yang belum percaya tetap tinggal dengan tidak percaya. Tetap tinggal melawan Tuhan. Nah, bacaan hari ini memberikan kita ciri khas dua kerajaan yang berbeda itu. Kerajaan setan, ciri khasnya apa? Dan kerajaan Kristus, ciri khasnya apa? 26 kemudian dijelaskan kepada kita bahwa ciri khas dari kerajaan setan itu adalah mengucapkan kata yang menentang yang maha tinggi. Itu yang pertama. Segala ucapan perkataan manusia, saudara tahu bahwa perkataan itu sangat menguasai pikiran manusia, itu dipakai oleh iblis. Segala perkataan dan ucapan dan tulisan akan dipakai oleh iblis, oleh setan untuk melawan Kristus. Melawan kerajaan Kristus di muka bumi ini. Melawan gereja Tuhan. Dan membuat orang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Artinya iblis yang menganggap dirinya lebih berkuasa dari Kristus. Supaya orang-orang datang kepada dirinya dan menyembah kepadanya. Itu saudara boleh baca nanti di rumah di Wahyu pasal 13. Ciri khas kedua adalah menganiaya orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, milik Tuhan. Artinya si setan akan berusaha sekuat tenaga dengan kelicikannya untuk mempersulit, menindas, menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, mengangkat dirinya menjadi yang paling tinggi untuk disembah dan dipuja. Sampai hari ini saudara, memang gereja Tuhan dari abad pertama yang dimulai di hari Pentakosta yang jumlahnya hanya 120,
kemudian khotbah Petrus pertama jadi 3.000, kemudian khotbah kedua jadi 5.000. Hari ini saudara, udah juta-juta, udah miliar orang Kristen. Kerajaan Kristus bertumbuh. Tapi sebenarnya kerajaan yang melawan Kristus lebih besar. Lebih 2/3 hari ini di muka bumi kita masih melawan Kristus. Masih tidak percaya. Dan dari 2/3 jumlah manusia di muka bumi ini, 50%-nya masih sungguh-sungguh anti kepada Kristus dan anti kepada kekristenan. Itu yang kita lihat. Ya. Lalu kita lihat juga selanjutnya, iblis berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah saudara, ini istilah waktu dan hukum di ayat ini perlu dimengerti, bukanlah pengertian yang sempit, tapi pengertian yang sangat luas, bisa mencakup politik, bisa mencakup ekonomi, bisa mencakup waktu, yaitu jam yang 24 jam yang kita punya, bisa mencakup etika dan moral, sosial budaya, relasi manusia, aturan hidup bermasyarakat, agama, kepercayaan, dan prinsip-prinsip hidup sehari-hari, manajemen misalnya. Itu semua dipakai oleh iblis hari ini untuk diubah sehingga tidak lagi punya hukum yang jelas. Artinya apa? Di mana-mana akan buat kekacauan. Kekacauan hukum alam, ya. Manusia tergoda untuk tidak disiplin lagi sama waktu. Ya. Orang tidur, istirahat, dia kerja. Ya. Orang harus kerja, dia tidur. Ada orang begitu kan? Waktunya sudah berubah. Kemarin baru ngobrol dengan kawan, dia bilang, oh hanya Amerika yang bisa mengubah waktu. Hah? Suka-suka waktu mau diubah. Suka-suka hukum mau diubah. Dulu pernikahan satu pria, satu wanita. Sekarang pernikahan pria dengan pria boleh, wanita dengan wanita boleh. Ya, gender yang nggak jelas juga boleh. Hari ini wanita, besok gue mau jadi laki boleh. Lusa mau jadi, ya, kembali lagi jadi wanita, bisa juga. Nggak ada keteraturan, semua jadi kacau, segala bidang. Ya. Peraturan-peraturan aborsi, saya baca berita di San Diego, ada sekelompok mahasiswa ya yang memang biasa bersekutu di kampus, lalu mereka mulai bikin standar moral. Ya. Misalnya anak-anak mahasiswa itu bikin standar moral dalam persekutuan mereka itu, mereka menghindari premarital sex. Ya. Lalu tidak boleh, lalu mereka melarang aborsi, anti aborsi, ya, dan melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan. Lalu sekolah mulai melarang mereka, ya, tidak boleh lagi pakai fasilitas sekolah untuk bersekutu. Ini akan terjadi. Lalu tidak boleh dapat lagi bantuan lainnya. Saya nggak tahu bantuan apa, mungkin ada bantuan keuangan juga untuk fellowship itu. Dan mereka dihalangi. Lalu secara tanda kutip mereka mengajukan, ya, ke pengadilan lokal untuk membela kebenaran, untuk mengatakan ini diskriminasi, tetap ditolak oleh kota. Itu yang terjadi, saudara. Saya nggak tahu saudara di kantor menghadapi yang begitu nggak? Ketika saudara pengen teratur, ketika saudara pengen ikut hukum, ketika saudara tidak mau kekacauan tanda kutip, lalu saudara mulai dimusuhi, itu akan terjadi. Terjadi di mana-mana. Iblis akan berusaha mengubah segala sesuatu. Supaya apapun yang biasanya manusia sudah secara tradisi atau secara kepercayaan sudah mentaat firman Tuhan, sekarang dibuat tidak taat kepada manusia. Kepada Tuhan. Dan taat kepada manusia dan kepada setan. Saya baca berita tentang AI. Saudara tahu AI? AI sekarang lagi terkenal, artificial intelligence, ya, pengetahuan yang artificial, yang ya buatan manusia, ya, yang diprogram itu. Nah, AI yang terakhir, saudara, perkembangan intelligence buatan manusia yang terakhir itu bisa meniru suara manusia siapa saja, hebat ya. Dan yang terakhir mereka coba adalah suaranya Biden. Ya, dan suaranya siapa? Kamala Harris, ya.
Itu dia wakil presidennya. Nah ini ditiru, saudara, ditiru persis suaranya. Jadi sekarang berbahaya sekali kalau ini berhasil bisa meniru suara siapa saja, ya. Saudara bicara lalu ditangkap suara saudara lalu diprogram persis, maka kemudian bisa menciptakan apa saja yang dikatakan oleh kamu padahal kamu tidak katakan. Berbahaya nggak? Sangat-sangat berbahaya. Dengan alat teknologi ini, iblis mulai buat kekacauan. Iblis akan menciptakan kriminal-kriminal yang tidak dilakukan oleh manusia. Atau melakukan pendustaan, melakukan berbagai macam kejahatan berdasarkan AI ini, Artificial Intelligence. Sadarkah saudara bahwa setiap hari kita menghadapi banyak pilihan-pilihan yang kalau tidak sadar kita terjebak di dalamnya. Atau saudara pun bisa mengikutinya, hati-hati. Ketika COVID-19, saya masih ingat, lagi heboh, saudara pasti masih ingat, ya kan? Ketika gereja-gereja juga disuruh tutup, ya, nggak boleh beribadah waktu itu. Ya. Satu pendeta yang sangat menentang adalah John MacArthur, kalau saudara masih ingat dia, dari Grace Community Church. Ya, dia sempat disu, dia cuma mau dituntut, tapi kemudian dia tuntut balik karena dendanya luar biasa. Akhirnya kita tahu loh, gereja menang. Dan waktu itu MacArthur ada berkata begini, dia katakan inilah saat yang paling tepat, antikristus sudah muncul. Itu kalimat dia. Sebab dia mengatakan, hari ini iblis memakai pemerintah lokal, pemerintah yang ada, otoritas dunia ini untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Untuk menghalangi dia berkhotbah. Untuk membuat sebuah sistem baru. Dan itu adalah tanda dari si antikristus. Ketika saudara tidak memakai tanda itu, sebagian orang menganggap vaksin dan booster itu tanda dari 666. Kalau kamu nggak pakai tanda itu, kamu nggak bisa beli, kamu nggak bisa jual. Ya. Kalau kamu di dunia ini nggak bisa membeli dan nggak bisa jual, ya, maka kamu nggak eksis di dunia ini. Ketika seluruh dunia kemudian dikontrol sama PBB dengan mengatur kamu, kapan kamu boleh keluar, kapan kamu nggak boleh keluar, kapan kamu boleh terbang, kapan kamu nggak boleh terbang, makanan ini boleh kamu makan, itu tidak boleh kamu makan, ini dan itu. Ketika seluruh data hidupmu sudah dikontrol oleh dia, ya, dan seluruh aspek hidupmu sudah dikontrol oleh dia, maka katanya antikristus sudah lahir. Semua sistem dipegang oleh dia, khusus yang pada saat itu adalah soal kesehatan dan soal finansial. Tapi ternyata tafsiran MacArthur gak terjadi, saudara. COVID lewat hari ini, antikristus belum muncul, rupanya COVID-19 tidak cukup melahirkan si antikristus. Kematian juga gak begitu besar. Ya, saudara, iblis masih sedang bekerja. Iblis masih sedang bekerja dan dia mengintip kapan di dunia ini ada seorang penguasa yang bukan hanya bisa mengontrol secara financial, secara politik, secara senjata, secara agama, maka saat itulah si antikristus itu akan dilahirkan oleh setan. Untuk memimpin kerajaan setan, menaklukkan kerajaan Kristus. Walaupun sebenarnya itu mustahil bisa, tapi setan masih terus bekerja. Saya tidak tahu kapan. Saudara juga nggak perlu tafsir kapan si antikristus itu muncul. Tapi yang pasti, jangan harapkan dunia ini makin baik. Jangan. Setelah wabah COVID-19 lewat, mungkin Tuhan akan izinkan ada wabah lain yang lebih hebat, yang bisa dibonceng oleh si iblis di masa yang akan datang. Saya nggak tahu apa. Tapi yang pasti firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, pada saat itu kematian manusia akan terjadi sampai 1/4 jumlah manusia. Itu besar sekali, mencapai 2 miliar manusia.
Jadi saudara jangan taruh harapanmu di muka bumi ini. Jangan kira inilah tempat terakhir kita untuk kita senang-senang dan hidup bahagia. No, bumi akan makin kacau. Bumi akan makin gawat. Dan jika pada saat itu muncul seorang penguasa yang bisa menguasai finansial, politik, persenjataan, dan agama, dan setan melahirkan antikristus, maka ciri khas yang selanjutnya akan terjadi. Ciri khas yang selanjutnya akan terjadi yaitu berkuasa atas orang-orang kudus selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Saudara, sekali lagi ini angka-angka dalam kitab Daniel juga tidak boleh ditafsirkan secara hurufiah. Apa sih 1 masa, 2 masa, 3 masa? Nah, ini ada orang dispensasi dan premilenialis menafsirkan secara hurufiah. Oh, ini artinya kesusahan itu nanti ya itu adalah 3,5 tahun kali 365 hari hurufiah. No, itu tafsiran yang salah. Sebab masa dalam ayat ini bisa berarti suatu waktu yang tertentu. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa harus ditafsirkan secara simbolik. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak akan mengizinkan kerajaan setan itu berkuasa langgeng terus-menerus. No. Dia diberi izin untuk bisa melahirkan antikristus dan mencoba menyesatkan manusia, khususnya orang-orang Kristen, khususnya gereja Tuhan. Tapi tidak selama-lamanya, sebentar saja. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Artinya apa? Di tengah-tengah karya setan, Kristus akan memotong. Kekuasaan dia akan dipotong di tengah jalan. Bisa 1 masa, bisa 2 masa, waktu yang tertentu, dan hanya setengah masa. Itu yang paling pendek. Kalau kita ingat khotbah Yesus di Matius 24, dia mengatakan pembinasa keji itu akan muncul. Dan pada hari itu ada penderitaan yang sangat besar yang dalam sejarah manusia belum pernah terjadi. Saya juga nggak tahu apa itu, belum pernah terjadi ya. Jadi pasti melebihi dari wabah COVID-19. Belum pernah terjadi karena sangat-sangat besar. Great Tribulation. Tapi Yesus bilang, demi orang-orang Kristen, orang percaya, gereja Tuhan, waktunya akan diperpendek. Sangat pendek. Begitu iblis mulai manas dan murka dan ingin menarik sebanyak mungkin manusia, Kristus akan datang memotong di tengah jalan. Itu ayat 26. Ayat 26 di sana dikatakan majelis pengadilan akan muncul. Duduk. Siapa? Kristus Yesus akan datang. Ini menunjuk kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali dalam 2 Tesalonika pasal 2 mengatakan dia akan mengalahkan iblis itu, mematahkan kerajaan setan itu, dan menghancurkan semua mesias palsu, nabi palsu, dan pengikut-pengikutnya, dan dilemparkan dalam neraka selama-lamanya. Saudara, di dalam ancaman hidup di dunia yang tidak menentu dan kacau balau, kita tidak gentar. Sebab apa? Kerajaan Kristus lebih kuat dari kerajaan si setan. Amin. Saya tidak tahu hari ini apa godaan iblis terhadap saudara. Saya baca sebuah berita di Florida. Florida ada kelompok ateis. Kelompok ateis di Amerika ini cukup gencar, saudara. Ada organisasinya. Di Indonesia nggak bisa eksis. Karena Indonesia bilang, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba diumumkan, kita kelompok ateis. Dibunuh kali. Di sini bisa. Nah, grup ateis di Florida mengajukan kasus ya ke pengadilan. Untuk apa? Menuntut hari raya untuk orang ateis. Mereka mengatakan, kenapa orang Kristen ada Paskah? Ada hari raya Jumat Agung, ada kenaikan segala macam. Orang agama lain, Yahudi juga ada Hanukkah. Semua ada perayaannya, ada hari besarnya, hari liburnya, holiday-nya. Kita holiday apa ini orang ateis? Kami menuntut satu hari khusus. Hebat ya. Nah, kalau sudah jadi hakimnya gimana? Saudara kasih hari apa dia? Ini pakai lawyer, ngajukan. Kami menuntut negara
khususnya state Florida, berikan kami satu hari raya khusus untuk kelompok kami. Kami adalah kelompok ateis. Jadi waktu sidang pertama, mereka datang dan kemudian lawyernya mengajukan hari itu, hakimnya berpikir sebentar. Kemudian dia ambil palunya, dia katakan, ini kasus tidak bisa diterima. Kita bubarkan saja. Tok. Wah, nggak terima lawyernya maju. Kenapa? Kenapa tidak boleh orang ateis minta hari libur, hari khusus, hari kudus yang orang ateis secara khusus? Kenapa agama-agama lain boleh? Hakim bilang, selama ini, saya kasih tahu kamu ya, selama ini sebenarnya sudah ada hari raya orang ateis. Hanya mereka yang tidak sadar, kasihan sekali, sayang sekali, sedih sekali, mereka tidak sadar mereka punya hari raya itu. Lalu mereka tanya, hari apa itu? Hari apa hari raya orang ateis? Lalu si hakim bilang, itu tanggal 1 April yang disebut dengan hari bodoh, hari kebodohan, April Fool Day. Tanggal 1 kan? Yang baru lewat. Loh, kenapa hari Full Day? Lalu hakim membacakan, nah kebetulan dia orang Kristen, saudara. Ya, dia membacakan Mazmur. Dia katakan, Mazmur pasal 14 ayat 1 berkata, orang yang bodoh, orang yang bebal berkata, tidak ada Allah dalam hatinya. Ini orang bicara siapa ini? Ateis. Jadi orang ateis itu yang bilang nggak ada Allah itu orang bodoh. Dan hari raya hari bodoh itu hari apa? 1 April. Jadi silakan kalau mau rayakan hari raya ateis tuh, April Fool Day is your day. Tok! Pengadilan dibubarkan. Saya nggak tahu hari ini kita menghadapi apa, saudara menghadapi apa. Tapi Tuhan bisa memakai segala macam cara. Ya, untuk menunjukkan bahwa kerajaan Kristus, kerajaan yang lebih kuat dan akan menang. Itu sebabnya ayat 27 dan 28, itu yang kedua, ciri khas kerajaan Kristus dijelaskan. Nah, saudara, di situ muncul istilah pemerintahan mereka. Seolah-olah kerajaan Kristus itu ya bersifat jamak, padahal tulisan aslinya itu tunggal. Juga istilah umat, ya, seolah-olah itu berbentuk jamak, tapi sebenarnya tunggal. Satu. Dengan kata lain, kerajaan Kristus di muka bumi ini, yang anggotanya adalah gereja Tuhan, umat Tuhan yang nampaknya jamak, sebenarnya adalah satu. Sebab kerajaan itu menunjuk kepada siapa? Kristus. Jadi bersyukurlah. Bersyukur bahwa gereja Tuhan, umat Tuhan, kita semua orang-orang Kristen, itu dengan Kristus adalah satu kesatuan. Makanya Yesus bilang, kamu gak usah sedih dan kecewa. Kalau mereka membenci kamu, itu sama dengan membenci aku. Kalau mereka menganiaya kamu, itu sama dengan menganiaya aku. Masih ingat waktu Paulus penganiaya Kristen pertama, teroris pertama, di abad pertama, yang mengejar-ngejar orang Kristen dan menangkap. Lalu Yesus muncul dalam perjalanannya di Damaskus. Dan dia tidak bisa melihat cahaya yang begitu terang sampai buta. Lalu Paulus tanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus bilang, aku gak menganiaya kamu, kok aku gak kenal kamu? Dan Yesus bilang, kalau kamu menganiaya gereja Tuhan, umat Tuhan, itu sama dengan menganiaya aku. Ini kerajaan Kristus, kita bersyukur saudara. Sadarkah saudara ketika saudara tiap hari berjalan di muka bumi ini, kita semua sebagai satu gereja Tuhan. Gereja Tuhan seluruhnya yang jumlahnya sepertiga dari jumlah penduduk di bumi. Kita adalah satu kesatuan dengan Kristus. Itu kerajaan Kristus. Kerajaan yang sifatnya tunggal.
Dan kerajaan yang bukan bersifat militer, politik, ekonomi, atau yang bersifat duniawi. Tapi kerajaan ini dikatakan apa? Kekal selama-lamanya. Bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 minggu, bukan 1000 tahun kali 365 hari, bukan. Bukan yang bersifat duniawi, kemudian kita mulai menghakimi mereka dengan kegagahan dan keangkuhan kita, bukan. Tapi kerajaan Kristus yang menyelamatkan. Kerajaan Kristus yang memberi damai, sejahtera, dan sukacita. Kerajaan Kristus yang bersifat kekal selama-lamanya. Nah, saudaraku, sampai hari ini kerajaan Kristus masih terus berkembang. Gereja Tuhan masih terus berkembang. Dan kita diberi sebuah amanat agung untuk terus memberitakan Injil ke seluruh penjuru bumi tanpa diskriminasi. Semua suku, semua bangsa, semua bahasa harus mendengarkan Injil dulu. Baru kedatangan Kristus kedua kali akan terjadi. Itu tanda terakhir. Itu sebabnya orang Kristen harus mengabarkan Injil. Tidak boleh tidak mengabarkan Injil. Saya baca sebuah cerita. Ada seorang pengembara yang tersesat di padang gurun Al-Jazair. Padang gurun itu panas, saudara, tentu haus. Ya, apalagi dia tersesat waktu itu. Nah, dia dalam kehausan mencari pertolongan. Gak lama dia bertemu dengan sebuah rumah. Dia minta air. Tapi penghuni rumah itu mengatakan, sorry, aku tidak punya air. You mau air, saya gak punya air. Tolonglah, aku haus sekali. Aku akan bayar berapa saja. Aku punya banyak uang. Dia katakan, tidak ada air. Tapi aku punya dasi. Mau nggak kamu beli dasi? Dasi Al-Jazair bagus-bagus loh, dia kasih warna-warni, ternyata jualan. Lalu pengembara itu marah besar. Dia bilang, bodoh kau. Saya ini haus, butuh air, bukan butuh dasi. Tolong kasih tahu saya, di mana ada air? Oke Pak, jangan marah. Kalau memang betul-betul mau air, itu 3 kilometer lagi, ada tenda, yuk ke sana. Dengan sisa-sisa kekuatan dia, si pengembara itu kemudian berjalan 3 kilometer sampai di tenda itu. Sampai sana udah mau pingsan, udah capek setengah mati dan haus setengah mati. Dia bilang, air, tolong kasih saya air. Jadi muncul bapak yang bajunya keren, saudara. Jas tuxedo yang gagah. Dia tanya, you mau apa di sini? Air, kasih saya air, saya haus sekali. You gak bisa masuk ke sini. Syarat satu-satunya bisa masuk ke dalam pesta ini adalah pakai dasi. You gak punya dasi, no, get out. Waktu itu dia bilang, aduh, mati aku. Ternyata yang bodoh itu aku. Ini ilustrasi, saudara. Ini ilustrasi tentang keselamatan yang sejati. Waktu yang menawarkan kepada dunia Kristus, percaya kepada salibnya, hanya percaya, hanya beriman, percaya saja kepada salibnya dan kebangkitannya, kamu akan selamat. Mereka bilang, bodoh kau. Bagi orang dunia, salib adalah kebodohan. Bagi orang dunia, Kristus adalah kebodohan. Tetapi justru itu jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Iman nampaknya sederhana, seperti dasi, nampaknya sederhana. Tapi itu syarat. Iman syarat satu-satunya, supaya engkau bisa diselamatkan. Saya tidak tahu apakah kamu yakin diselamatkan. Hidup itu pendek. Hidup itu pendek. Tadi habis kebaktian bahasa Inggris, Hegel datang kepada saya, tunjukkan saya sebuah berita dari familinya di Dallas, Houston sana. Jennifer yang kita doakan, saya baca. Tadi pagi bersama keluarganya makan di restoran, terjatuh, terpleset, koma, dan gak sadar. Hidup itu singkat, saudara, juga tahu apa yang terjadi. Pagi ini Jennifer koma, kita terus doakan supaya dia bisa sadar. Pendek sekali. Minggu lalu saya dikirimin gambar, Pak, ini salah satu teman Pak kenal kan, stroke. Hari Jumat lalu sebelum PRT, teman saya, kolik sama-sama dulu, seorang pendeta di Dallas, Arlington.
kirim saya juga text message. Isinya cuma foto teman usia lebih muda dari saya meninggal dunia. Saya kaget. Saya langsung teks dia, tanya dia dan tanya istrinya. Saudara, hidup itu pendek, juga tahu. Bisa pergi begitu aja. Tidak tahu. Sadarkah engkau? Yakinkah engkau 100% kalau Tuhan panggil kamu selamat? Pasti, bukan mudah-mudahan. Saya ingin saudara duduk di sini punya sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan. Saya kemarin ini jadi seorang bapak. Saya katakan, kamu sungguh-sungguh yakin kamu sudah selamat? Dia bilang, sejak kecil saya ke sekolah minggu. Bukan itu. Kamu yakin? Kamu siap kalau Tuhan menjemput kamu? Dia bilang, papa saya itu seorang majelis. Saudara lihat. You tes deh, tanya teman-temanmu deh. Soal keselamatan. Rata-rata berbicara apa? Pekerjaan, usaha. Oh, saya sudah sini kok, saya sudah ke sekolah minggu, saya dulu remaja juga aktif, saya pemuda juga aktif, bapakku juga majelis, bapakku juga pendeta. That is not the answer. Bukan itu jawabannya. Kamu yakin nggak 100% dosamu diampuni? Dalam hatimu masih sisa nggak? Diampuni nggak? That's very important. Singkat cerita, saya bacakan Roma 10 ayat 9 dan 10. Suruh dia sungguh-sungguh mengakui ketidakmampuan dia. Dengan setulus hati beriman, kata firman Tuhan. Dengan jujur tulus mengaku dengan mulut, Kristus mati bagimu dan bangkit bagimu. Itu Injil. Itu syarat masuk ke dalam kerajaan Kristus. Dan puji Tuhan, dia satu kalimat demi satu kalimat menerima Kristus. Bila hari ini saudara di sini tidak yakin pasti, saya mau saudara tinggalkan tempat ini dengan sebuah kepastian dan konfirmasi bahwa namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Tapi kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah yakin 100% bagus, buktikan dengan menceritakan Injil Kristus kepada orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang berpangku tangan dan diam-diam. Sebab kerajaan Kristus harus berkembang dan bertumbuh sampai satu jumlah tertentu. Sampai seluruh suku bangsa di muka bumi ini mendengar Injil. Barulah Kristus datang dan menggenapinya dan menghancurkan kerajaan setan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Mari periksa keselamatan saudara secara pribadi. Yang belum yakin pasti, ikuti doa saya satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman-Mu. Hari ini, dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Engkaulah satu-satunya juru selamatku, yang mati bagiku, dan bangkit bagiku, memberi aku jaminan, kepastian keselamatan. Saya berjanji, sekali percaya, seumur hidup tidak mundur, sekali menerima Engkau, setia sampai mati. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa dan bertekad, dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamatku, satu-satunya Tuhanku dan Allahku. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang diam-diam berdoa menerima Kristus, konfirmasi keselamatan mereka. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Pelihara mereka Tuhan, setia sampai akhir. Dan bagi yang sungguh-sungguh sudah mendapatkan keselamatan, ya Tuhan, berikanlah karunia-karunia, hikmat sorgawi, keberanian, kekuatan, kesiapan untuk bercerita tentang Engkau ya Tuhan. Sadarkan kami adalah bagian dari kerajaan-Mu. Dan kami rindu kerajaan-Mu berkembang, bertumbuh sesuai dengan firman-Mu sampai jumlah tertentu tercapai. Sampai seluruh suku bangsa di bumi mendengar Injil. Dan Engkau akan datang kembali sebagai hakim segala hakim.
Dan kami akan disebut hamba yang baik dan setia, yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terpuji namamu. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin.